apakah Banjar itu keturunan Dayak? Jawabannya iya, karena suku Banjar itu kebanyakan terbentuk dari suku-suku Bukit, Manyan, Lawangan, dan Ngaju. Meskipun juga dipengaruhi oleh Melayu dan Jawa. Maka dapat ditarik bahwa asal-usul suku Banjar berasal dari campuran beberapa suku, meskipun yang dominan adalah suku Dayak. Jadi itulah kenapa tidak sedikit orang menyebut Banjar itu adalah Dayak Banjar, maupun keturunan Dayak. Selain itu juga tidak sedikit orang Banjar bisa bahasa Dayak loh. Adapun tempat tinggal kebanyakan orang Dayak Banjar yaitu berada di Tabalong, Balangan, Kandangan, Margasari, Alalak, dan Barito Kuala, sedangkan campuran kebanyakan berada di Amuntai. Selain itu Dayak Banjar atau sering disebut orang Banjar, yang berada di Kalimantan Selatan kebanyakan memeluk agama Islam, jadi Dayak yang paling banyak memeluk agama Islam berada di Kalimantan Selatan. Lalu lantas kapan Dayak Banjar itu terbentuk? Menurut sejarah Banjar, bagi Kalimantan Selatan sendiri, tanggal 1 Januari 1957 adalah awal mereka menjadi provinsi resmi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan. Sedangkan dari segi suku sendiri Banjar, terbentuk sejak berabad-abad lalu. Dulunya suku Banjar yang semula terbentuk sebagai entitas politik terbagi 3 grup kelompok besar berdasarkan teritorialnya dan unsur pembentuk suku berdasarkan kultural dan genetis, yang menggambarkan percampuran penduduk pendatang dengan penduduk asli Dayak yaitu pertama, grup Banjar Pahuluan adalah campuran orang Melayu Hindu dan orang Dayak Meratus yang bercakap Melaik. Di sini unsur Dayak Meratus Bukit sebagaimana ciri kelompok. Kedua, grup Banjar Kuala adalah campuran orang Kuin, orang Batang Banyu, orang Dayak Ngaju, Berangas, Bakumpai, dan Dayak Mayan. Ketiga, grup orang Banjar amalgamasi adalah Kampung Melayu, orang Kampung Bugis Makassar, orang Kampung Jawa, orang Kampung Arab, dan sebagian orang Cina. Sedangkan sejarah berdirinya Kesultanan Banjar diawali dengan drama perebutan tanah antara anggota kerajaan negara Daha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Sebelum wafat, Maharaja Sukarama berwasiat agar kelak penggantinya adalah Raden Samudera. Raden Samudera merupakan cucu dari perkawinan putrinya Galuh Intansari dan Raden Manteri Jaya. Menurut Ras Johannes Jacobus dalam Hikayat Banjar, Raden Samudera merupakan Raja Banjarmasin pertama yang meluk Islam. Setelah memeluk Islam, Raden Samudera bergelar Sultan Suryansyah. Namun pada saat penunjukan takhta waris oleh Maharaja Sukarama, Raden Samudera masih berusia dini sehingga kedudukan raja diambil oleh para putra Maharaja Sukarama. Maharaja Sukarama memiliki 3 orang putra yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Pangeran Bagalung. Naik takhanya Pangeran Mangkubumi sebagai Raja Negara Daha membuat posisi Raden Samudera terancam. Lalu bersama pengasuhnya beliau, mereka melarikan diri ke hilir Sungai Barito. Mengetahui Raden Samudera kabur ke sana, Pangeran Mangkubumi pun melakukan pengejaran. Raden Samudera dan pengikutnya bahkan harus menyamar sebagai nelayan meski penyamarannya terbongkar oleh Patih Masih. Patih Masih merupakan anggota kerajaan Bandar Masih. Patih Masih menyarankan Raden Samudera untuk meminta bantuan kepada kerajaan Demak karena armada perang kerajaan Bandar Masih tidak begitu kuat. Raden Samudera bersama pengikutnya lalu pergi ke kerajaan Demak. Menurut Slamet Muljana dalam bukunya Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, kembalinya Raden Samudera ke kerajaan Bandar Masih membawa puluhan ribu prajurit dan ribuan armada. Penyerangan kerajaan negara Daha saat itu dipimpin oleh Pangeran Tumenggung yang juga Raja Negara Daha menggantikan Pangeran Mangkubumi. Dengan bantuan dari Kesultanan Demak tersebut, penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan negara Daha berhasil diredam. Dengan bantuan bala tentara yang demikian banyak,
Raden Samudera bahkan berhasil mengalahkan kerajaan Daha Negara yang dipimpin oleh Pangeran Tumenggung. Kekalahan kerajaan negara Daha sekaligus mengakhiri masa kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan. Raden Samudera kemudian memeluk Islam dan menjadi pendiri sekaligus raja pertama di kerajaan Banjar yang beragama Islam dan bergelar Sultan Suryansyah. Sebagai pemenang, Sultan Suryansyah kemudian mengambil wilayah bekas kekuasaan kerajaan negara Daha. Puncak kejayaan dan penyebab kemunduran kerajaan Banjar, menang perang menguntungkan Kesultanan Banjar. Sebagai kesultanan yang semur jagung, kerajaan Banjar banyak mendapatkan upeti dari wilayah kekuasaan dan wilayah yang ditaklukkannya. Lalu beliau mengajak para pengikutnya masuk Islam. Jadi disinilah sejarah Dayak Banjar pertama kali masuk Islam. Tidak bisa dimungkiri, berdirinya Kesultanan Banjar berkat supremasi Jawa terhadap Banjarmasin. Terlebih setelah Kesultanan Demak runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Pajang, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke tanah Jawa. Hal ini berdampak pada upaya penyerangan kesultanan dan kerajaan di Jawa ke Banjarmasin. Sampai akhirnya, kabar soal kemakmuran hasil alam Kesultanan Banjar terdengar oleh Belanda. Lalu Belanda berencana mengambil wilayah. Selain supremasi Jawa, kehadiran Belanda di tanah Kalimantan juga turut menjadi pemicu runtuhnya Kesultanan Banjar. Usai wafatnya Sultan Suryansyah, kepimpinan kerajaan Banjar mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Perebutan kekuasaan internal dimanatkan Belanda untuk menancapkan dominasinya di tanah Kalimantan. Pada 11 Juni 1860 Belanda menghapuskan keberadaan Kesultanan Banjar dan menggantinya dengan kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Meski demikian, masyarakat Banjar tetap ada dan berakhir pada Januari 1905 peninggalan Kesultanan Banjar. Sebagai sebuah kesultanan besar di Kalimantan, kerajaan Banjar meninggalkan warisan sejarah yang masih berdiri sampai saat ini, yakni Masjid Sultan Suryansyah dan makam para. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk video sejarah berikutnya silahkan Anda subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami, dan bagi yang udah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Hitam-hitam maritam buahnya manis, hitam-hitam maritam buahnya manis, mulai berkembang lurus kaki, mulai berkembang lurus kaki. Cucuk di hati, sekali ku pandang cucuk di hati.